Hasil survei simulasi head-to-head indikator politik dinamika elektoral di awal masa kampanye. Pasangan Prabowo Gibran unggul dari Anies Muhaimin Iskandar ataupun Ganjar Mahfud. Tak hanya itu, sejumlah hasil lembaga survei lain, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka berada di peringkat pertama. Apakah hasil survei dapat jadi acuan warga untuk memilih pemimpin bangsa? Dan pada hari ini telah hadir Ketua Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia, yaitu Bapak Umar S. Bakri. Bapak, selamat sore. Selamat sore, Mbak Vo. Baik, terima kasih Bapak telah hadir di studio Garuda TV untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sama-sama. Bapak, melihat dari hasil survei indikator politik dan sejumlah lembaga survei lain yang menyebut pasangan Prabowo unggul dari pasangan Ganjar dan juga Anies. Bagaimana tanggapannya, Pak? Iya, kalau kita mau melihat apakah suatu hasil survei itu bisa dipercaya atau tidak, itu kita harus konfirmasi dengan hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang lain yang juga kredibel ya. Nah, kalau kita lihat tadi hasil survei dari lembaga survei indikator, itu kan menempatkan elektabilitas Pak Prabowo Gibran itu sekitar 45% ya, atau 4,9%. Ya, gitu. betul. Nah, saya juga perhatikan dari lembaga-lembaga survei lain, termasuk lembaga survei saya sendiri, lembaga survei nasional, dan lembaga-lembaga survei yang di bawah asosiasi saya, Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia. Rata-rata itu memang angka elektabilitas Pak Prabowo Gibran itu antara 42 sampai 45%. Jadi kalau ada lembaga survei termasuk indikator menyebutkan masih di antara itu, antara 42 sampai 45, saya rasa itu masih masuk akal ya, masuk akal dan objektif gitu. Itulah realitas di lapangan, dan memang Pak Prabowo ini kan sebelum berpasangan dengan Gibran pun selalu unggul atas Ganjar dan Anies Baswedan secara individual ya sebelum berpasangan. Jadi kalau sekarang setelah berpasangan dengan Gibran, elektabilitasnya naik, itu masuk akal ya, reasonable. Baik, lalu sejauh mana sih sebetulnya lembaga survei ini bisa mempengaruhi para pemilih nih Pak? Iya, dalam teori survei itu Mbak Vo ada dua istilah, yaitu apa yang disebut dengan underdog effect dan bandwagon effect ya. Kalau underdog effect itu seorang calon yang di dalam rating survei itu jeblok gitu, dia justru malah mendapatkan simpati publik, empati publik. Gitu. Sebaliknya kalau bandwagon effect, kandidat yang di dalam rating survei itu bagus, itu bisa mempengaruhi publik, terutama apabila gapnya itu dengan calon yang lain, dengan kompetitornya itu sangat jauh. Itu voters atau calon pemilih itu akan berpikir begini, gapnya terlalu jauh. Kalau saya memilih calon yang lain, toh nggak akan berpengaruh, nggak akan mengangkat. Ya udahlah, yang sudah jelas akan menang saja gitu. Jadi ada juga pengaruh bandwagon effect gitu. Cuma apakah Pak Prabowo ini dan Gibran itu memperoleh elektabilitas yang tinggi itu karena faktor bandwagon effect ataukah underdog effect? Kalau saya cenderung ke underdog effect, bukan bandwagon effect gitu. Kalau bandwagon effect mungkin kandidat-kandidat yang lain juga bisa saja kan melakukan hal yang sama, tapi kenyataannya kan tidak gitu ya. Jadi apa itu underdog effect? Pak Prabowo dan Gibran itu akhir-akhir ini terus-menerus dihujani, atau dalam istilah akhir-akhir ini adalah penuh dengan badai isu dan kritik gitu ya. Iya, betul. Nah itu disangka oleh para kompetitornya, oleh lawan-lawan politiknya, akan membuat elektabilitas Pak Prabowo Gibran akan terdegradasi. Tetapi realitasnya tidak seperti itu ya. Publik justru ketika Prabowo Gibran dihujani kritik dan isu negatif, justru malah mendulang simpati publik yang cukup signifikan. Jadi ini dalam bahasa orang itu kompetitornya kecele gitu ya, dengan menyerang bertubi-tubi dengan harapan akan jatuh elektabilitasnya, tapi justru malah berbalik jadi bumerang gitu buat Ganjar Mahfud dan Anies Caimin ya. Seperti dikatakan oleh indikator juga bahwa yang menyebabkan
elektabilitas Prabowo Gibran itu tinggi, itu bukan semata-mata kehebatan tim kampanye beliau berdua, tetapi akibat blunder berulang-ulang yang dilakukan oleh para kompetitornya. Baik, Gitu. baik. Lalu dengan adanya kampanye para paslon dan juga nanti kita akan menghadapi debat, Iya. 5 kali debat. Nah, itu apakah itu akan berpengaruh untuk meningkatkan elektabilitas juga atau bahkan menurunkan elektabilitas dari para pemilih itu? Iya, berpengaruh itu bisa ke positif, bisa negatif ya Mbak Fo ya. Untuk pasangan tertentu bisa saja debat itu akan meningkatkan elektabilitasnya, tapi untuk pasangan yang lain bisa membuatnya turun ya. Itu nanti tergantung performance masing-masing paslon ya. Apakah bisa memanfaatkan momentum debat itu yang konon nanti salah satunya juga akan disiarkan oleh Garuda TV ya kalau nggak salah. Betul. Itu kalau bisa memanfaatkan momentum debat itu dengan baik, dengan gagasan-gagasan yang langsung diterima oleh publik luas, bisa saja itu akan memiliki kredit poin atau andil untuk peningkatan elektabilitas. Ya, tapi kalau menyikapi debat hanya ala kadarnya, hanya formalitas memenuhi tuntutan KPU dan sebagainya, ya bisa aja itu menjadi bumerang gitu buat pasangan tersebut. Gitu. Baik Pak. Nah, di luar dari itu terjadi pro kontra terkait hasil survei di publik, bahwa ada yang menilai hasil lembaga survei merupakan pesan pihak tertentu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Itu agak sulit menjelaskan ya, karena masing-masing lembaga survei itu punya otonominya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh mengomentari masalah-masalah seperti itu dari lembaga survei lain ya. Tapi yang jelas gitu, itu semua sudah diatur di dalam kode etik. Jadi bahwa sebuah survei itu memerlukan, apalagi ini survei nasional, itu memerlukan biaya yang besar. Betul. Kemudian ada pihak yang membiayai, itu suatu hal yang tidak bisa dinafikan. Itu hal yang lazim di dalam dunia modern ya, dalam dunia bisnis modern. Ada yang punya jasa, ada yang membayar jasa. Tetapi buat lembaga survei yang profesional, yang independen, kendati pun dia dibiayai surveinya, kan nggak ada survei nggak pakai biaya kan, pasti pakai biaya dan biayanya itu sangat besar. Tetapi tidak mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi apa yang disampaikan kepada klien itu tetap data yang diperoleh dari lapangan gitu. Itulah yang disebut dengan integritas gitu. Jadi apa yang diperoleh di lapangan, semua data yang diperoleh di lapangan disampaikan kepada klien gitu. Jadi bukan soal dibiayai atau tidak dibiayai, tapi soal bagaimana lembaga survei itu bisa memelihara integritas atau tidak gitu. Oke, baik Pak, berbicara soal biaya, kita sebagai orang awam nih, emang kira-kira kalau misalnya masalah biaya itu berapa sih Pak kalau sekali survei itu Pak? Nah, itu juga relatif Mbak Vo ya, karena masing-masing lembaga survei itu mempunyai kredibilitas, mempunyai profesionalisme sendiri-sendiri. Saya pernah gitu ya, menawarkan jasa survei kepada seorang calon gubernur di sebuah provinsi gitu ya. Kalau satu provinsi itu ya sekitar 300 juta misalnya, yang normal gitu. Kemudian calon gubernur itu bilang, mahal amat itu. Ada yang nawari saya cuma 50 juta bisa. Ya, saya bilang udah pasti nggak bener kalau 50 juta karena satu provinsi itu luas sekali, apalagi itu kepulauan yang luas gitu ya. Jadi tergantung lembaga surveinya. Ya, kalau yang amatiran, yang kadang-kadang dia survei itu nggak ke lapangan, cuma ngambil data aja di komputer gitu ya. Ya itu dia dengan dana yang murah dia tawarkan, dan kadang-kadang politisi itu juga survei itu bukan benar-benar untuk mengukur kekuatan dia, posisi dia ada di mana. Tapi survei itu tadi hanya untuk bandwagon effect. Dia pikir kalau dia survei kemudian hasilnya bagus dipublikasikan, rakyat akan terpengaruh. Pemilih akan terpengaruh gitu. Sehingga politisi itu hanya ngejar angkanya yang tinggi, bukan objektivitas surveinya. Gitu. Jadi kalau ada lembaga survei yang menawarkan biaya murah gitu, terus kemudian menjanjikan elektabilitas yang tinggi, ya biasanya disukai oleh politisi gitu. Tapi itu menjebak, itu menjerumuskan sebenarnya survei-survei seperti itu kan ya. Baik. Lalu bagaimana nih Pak untuk memahami hasil survei yang mengambil sampel dari ribuan responden? Tapi kita tahan dulu jawabannya, kita akan saksikan. Pemirsa, kita akan saksikan diskusi kita selanjutnya usai jeda berikut ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Laporan Pemilu bersama narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Umar. Bapak, nah tadi kita akan melanjutkan bagaimana soal memahami hasil survei yang mengambil sampel ribuan responden itu. Seperti apa Pak? Iya, kalau survei itu kan beda dengan sensus ya. Kalau sensus itu semua anggota populasi diwawancarai. Kalau survei itu hanya menggunakan sampel. Dan sampelnya itu kalau survei nasional itu 1.200 itu sudah representatif. Gitu. Amerika Serikat itu dengan jumlah pemilih jauh lebih besar dari Indonesia, lembaga-lembaga survei di sana melakukan survei hanya dengan 1.200 sampel itu sudah hasilnya sudah akurat gitu. Jadi ini suatu metode ilmiah yang sudah teruji ribuan kali di berbagai negara demokrasi di dunia yang tidak diragukan lagi. Soal berapa jumlah sampel. Memang ada dulu seorang politisi, ya saya nggak perlu sebut namanya, ketika lembaga saya merilis hasil survei, kemudian rating dia jeblok, rendah gitu, kemudian dia ditanya wartawan mengatakan, gimana penduduk Indonesia 200 juta lebih cuma diambil 1.200 gitu, gimana bisa representatif gitu. Itu komentar bodoh gitu ya, orang nggak paham metode ilmiah gitu. Sama kalau kita tes darah Mbak Fo ya, kita ingin tahu golongan darah kita. Darah di dalam tubuh kita itu mungkin ada 10 liter, kan nggak perlu kita ambil semua kan, cukup satu tetes aja. Iya. Nah survei pun seperti itu, cukup diambil dengan sedikit sampel 1.200 itu sudah merepresentasikan pemilih yang 200 juta. Apakah Gitu. ada kekhususan misal kayak sampel itu diambil dari daerah mana, dari 1.200 itu, apakah memang ada kekhususan untuk setiap daerahnya Pak? Kalau survei yang benar enggak seperti itu. Survei yang benar itu kan ada metodenya yang disebut dengan teknik sampling. Nah, pada umumnya lembaga-lembaga survei itu sesuai dengan kondisi demografi dan geografi Indonesia itu menggunakan metode multi-stage random sampling. Oke. Itu penentuan sampel itu dilakukan secara berjenjang, bertingkat dari tingkat nasional. Pertama-tama kita tentukan jumlah sampel di tingkat nasional 1.200 ya. Oke. Nah 1.200 ini didistribusikan kemana saja. Provinsi A dapat berapa dan sebagainya. Pertama menganut asas proporsional. Proporsional itu provinsi-provinsi besar, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, pasti akan mendapatkan proporsi sampel yang besar. Provinsi-provinsi dengan penduduk kecil atau pemilih kecil seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, itu pasti akan mendapatkan sampel yang kecil. Itu namanya proporsional. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu adalah prinsip keterwakilan. Ya, jadi seluruh sampel itu harus merepresentasikan populasi di daerahnya masing-masing. Jadi dengan 1.200 sampel itu kita distribusikan di seluruh provinsi. Sekarang 38 provinsi kan. Iya. Seluruh provinsi 38 itu harus kebagian semua. No. Secara proporsional. Betul. Tapi provinsi-provinsi kecil tadi ya itu paling hanya satu, dalam istilah survei itu disebut dengan primary sampling unit, satu PSU itu 10 sampel. Jadi kayak Gorontalo, kayak Sulawesi Barat, kemudian Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Papua Barat Daya dan sebagainya itu dapat 10 sampel gitu. Nah, nanti baru Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur yang besar. Jadi nggak kita arahkan ke daerah tertentu gitu ya. Daerah Kan tertentu. orang curiga, ada yang bilang begini, kenapa Prabowo selalu di atas? Itu mungkin surveinya ada di komplek tentara katanya gitu kan. Nah, itu komentar bodoh orang yang nggak ngerti survei gitu ya. Yang survei itu nggak seperti itu, ada teknik sampling, cara mendistribusikan sampling supaya proporsional itu seperti apa itu ada gitu. Artinya itu menjadi salah satu tantangan untuk sebagai sebuah lembaga survei ya. Oh iya, kalau di asosiasi yang saya pimpin ya, Ya. Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia, ASOPI, untuk menjadi anggota ASOPI itu harus punya kemampuan standar penguasaan metodologi yang tadi. Kalau enggak, kita nggak bisa terima. Jadi selalu ada permohonan ingin menjadi anggota ASOPI, kita minta contoh laporan survei dia. Kemudian kita uji apakah dia ngerti metodologi atau enggak gitu. Kalau enggak, kalau dia nggak ngerti, nggak kita loloskan menjadi anggota. Oke, Itu Mbak Fo. baik. Nah, kalau berbicara soal margin error dan tingkat kepercayaan survei, apa itu menjadi indikator keakuratan survei, Pak? Iya, jadi
keakuratan survei itu kan nanti diukur dari margin of error-nya. Yeah. Makanya dan margin of error itu akan menentukan jumlah sampel. Semakin kecil margin of error, semakin besar jumlah sampel. Jadi kalau kita ingin margin of error-nya itu kecil, kalau kita ingin akurat, semakin akurat margin of error-nya harus semakin kecil. Kalau ingin margin of error-nya semakin kecil, berarti jumlah sampelnya harus besar. Kalau jumlah sampelnya harus besar, berarti biayanya juga besar gitu. Nah, kalau dalam suatu persaingan yang sangat ketat, seperti antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tahun 2014 itu kan persaingannya ketat sekali itu. Itu kalau margin of error-nya itu di atas 3%, itu kemungkinan melesetnya itu sangat besar. Karena persaingannya sangat ketat. Nah, sebab itu kalau kita ngelihat persaingan di dalam suatu daerah misalnya pilkada itu sangat ketat, jangan menggunakan margin of error yang terlalu besar. Berarti sampel kita harus banyak supaya margin of error-nya kecil untuk mendekati akurasi gitu. Jadi penentuan margin of error itu selain karena faktor biaya ya, kalau biayanya besar kita bisa bikin margin of error yang kecil. Kalau biayanya kecil ya margin of error-nya besar. Kalau margin of error-nya besar, kemungkinan melesetnya juga besar. Gitu. Oke, nah kalau misalnya kita melihat nih di tayangan-tayangan televisi ya, kalau misalnya pada saat sebelum pencoblosan dan setelah pencoblosan itu kan di layar kaca ada quick count. Quick count, ya. Ya, ada juga maksudnya itu kalau untuk quick count dan juga hasil dari lembaga survei itu, apakah itu sama atau gimana tuh Pak? Nah, kalau quick count itu Mbak, kalau survei itu kan menghitung sesuatu yang belum terjadi. Oke. Ya. Sekarang survei untuk memprediksi tanggal 14 Februari. Jadi survei itu belum terjadi. Kalau quick count itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Orang sudah memilih, gitu loh. Jadi kemungkinan melesetnya kalau quick count itu kecil, karena orang sudah memilih, kita tinggal menghitung. Tapi menghitungnya pakai sampel, jadi kemungkinan error ada, gitu, tapi melesetnya kecil. Sedangkan kalau survei itu kita bertanya pada seseorang, Anda milih siapa? Sekarang ya, milih misalnya nomor 1. Tapi nanti tanggal 14 Februari bisa berubah, gitu loh. Tapi kalau quick count karena udah nyoblos nggak bisa berubah. Karena udah nyoblos. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari segi prinsip ya, keakuratan survei itu kemungkinan errornya lebih tinggi daripada quick count. Jadi kalau lembaga survei menayangkan hasil quick count di televisi itu hampir pasti hasilnya nanti akan seperti itu. Ya, asal lembaga survei itu lembaga-lembaga yang kredibel, yang mainstream, yang memang sudah teruji berulang-ulang melakukan quick count ya. Itu jangan coba-coba menggunakan lembaga yang baru berdiri. Kalau quick count itu riskan itu ya. Sangat riskan ya. Apalagi itu menjadi salah satu acuan untuk masyarakat bisa melihat gitu hasil tercepatnya. Iya. Nanti kan bisa berantem gara-gara hasil quick count juga kan gitu. Iya betul. Nah, lalu bagaimana nih Pak untuk membedakan lembaga survei yang kredibel dan yang tidak kredibel? Nah, kita butuh banget informasi dan juga edukasi untuk masyarakat agar dapat melihat secara benar-benar dan tidak salah gitu ya. Iya, ini bagus Garuda TV mengulik masalah ini ya, mana lembaga survei yang kredibel, mana yang tidak itu. Karena ini termasuk untuk mengedukasi publik ya, jangan mempercayai lembaga-lembaga yang nggak kredibel gitu kan. Nah, pertama-tama itu kan nanti yang menentukan kan media kan. Betapapun lembaga survei itu banyak, kemudian melakukan rilis kalau oleh media nggak dimuat, kan masyarakat nggak tahu. Jadi filter pertama adalah media. Gitu. Sebab itu via media itu harus tahu betul mana lembaga yang kredibel, mana yang tidak gitu. Nah, kalau asosiasi saya itu sudah pernah melakukan training pada para jurnalis, pada wartawan, bagaimana membaca hasil survei supaya tidak sembarang hasil survei itu dipublish di medianya gitu. Itu mudah-mudahan nanti kita bisa bikin untuk periode selanjutnya untuk jurnalis-jurnalis itu. Nah, pertama kalau orang awam ya pengen tahu itu adalah dilihat metodologinya. Yang tadi yang Mbak Fu tanyakan soal margin of error dan tingkat kepercayaan. Dia ngerti nggak itu margin of error itu? Kalau orang tahu survei itu antara margin of error dan jumlah sampel itu dia nggak bisa dipisahkan. Betul. Ada orang yang menyebut di rilisnya itu margin of errornya 2%, tetapi jumlah sampelnya itu 1.200.
Nggak mungkin gitu. Itu otomatis kalau 2% itu pasti di atas 3.000 gitu ya sampelnya. Karena prinsipnya tadi ya, makin besar jumlah sampel, makin kecil margin of error. Jadi kalau dia nggak ngerti rumus itu, berarti udah itu nggak usah dibaca selanjutnya hasil survei itu gitu. Tetapi juga kita perlu tahu bahwa kadang-kadang lembaga survei yang ngerti metodologi pun bisa menyajikan hasil survei yang tidak akurat di dalam press release-nya karena kepentingan-kepentingan politik itu kan bisa saja itu terjadi ya. Tapi saya tentu berharap itu semakin berkurang lah gitu ya. Karena itu menyesatkan publik kan gitu ya. Betul, betul. Nah, lalu kalau misalnya nih ternyata masyarakat ada yang ingin melaporkan bahwa lembaga survei tersebut ternyata tidak kredibel, itu kemana dan bagaimana caranya? Iya, dulu gini Mbak Fo ya, waktu saya masih menjadi sekjen asosiasi survei, ketua umumnya Denny J.A. ya, Denny J.A. ketua umum, saya sekjen, itu pernah bertemu dengan ketua KPU di kantor KPU, kita menyepakati bagaimana kalau ada lembaga-lembaga survei yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, waktu itu disepakati ya. Makanya kan ada proses pendaftaran ke KPU kan, Ya, betul. semua lembaga survei harus mendaftar ke KPU. Kalau yang nggak mendaftar nggak boleh melakukan publikasi, termasuk untuk Kwekon nanti gitu. Kita disepakati di kantor KPU, satu bahwa itu harus mendaftar, yang kedua apabila terjadi hasil yang meragukan, ada keberatan dari masyarakat, maka pengadilan terhadap kesalahan itu dilakukan oleh Dewan Etik di masing-masing asosiasi. Ya. Nah, sedangkan kalau ada lembaga survei yang tidak menjadi anggota asosiasi, dia akan diserahkan kepada baru proses hukum yang berwenang, pihak yang berwenang. Tapi kalau dia punya asosiasi, diserahkan kepada Dewan Etik untuk diperiksa, diadili secara metodologinya apakah benar atau tidak, dan nanti pihak asosiasi yang akan mengumumkan apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak. Karena prinsipnya kegiatan akademik itu nggak bisa dipidana, Mbak Fo. Betul. Sama seorang dokter, dia melakukan kesalahan di dalam proses dia mendiagnosis pasien, nggak boleh dia dijebloskan ke penjara. Kalau gitu nggak ada orang berani jadi dokter. Sama seorang surveyor itu pekerjaan akademik, pekerjaan ilmiah. Kalau dia melakukan kesalahan, dia diadili oleh Dewan Etik, bukan oleh pengadilan kriminal gitu. Itu Mbak Fo. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan diskusi kita pada sore hari ini. Saya juga meminta satu statement Bapak soal pemilu damai pada 2024 ini, dan juga untuk para paslon dan untuk masyarakat di luar sana soal lembaga survei dan juga untuk informasi-informasi yang akurat gitu Pak. Iya, jadi pemilu 2024 ini dicanangkan sebagai pemilu damai, pemilu yang sejuk ya. Dan kita sebenarnya juga sudah mulai merasakan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, suasananya sekarang lebih adem, lebih sejuk, politik identitas yang mengeksploitasi agama sudah tidak pernah kita dengar lagi. Itu suatu perkembangan positif ya, dan ini harus terus-menerus dijaga. Jangan terlena, karena biasanya menghadapi puncak-puncak menjelang hari H pemungutan suara itu kadang-kadang berbagai macam cara dilakukan oleh para paslon kan. Jadi media, masyarakat luas harus terus mengawal para paslon ini on the track seperti sekarang ini ya. Tetap meskipun ada hal-hal negatif tapi masih on the track. Ya, masih adem, masih sejuk, damai, dan mudah-mudahan sampai tanggal 14 Februari 2024 situasinya seperti ini, karena inilah sebenarnya yang diinginkan masyarakat. Kita hanya ingin memilih pemimpin yang terbaik, bukan ingin berantem melalui pemilu kan gitu ya Mbak Foy. Iya, baik. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya pada sore hari ini. Diskusi kita sangat luar biasa untuk sekaligus mengedukasi masyarakat dan juga memberikan informasi kepada masyarakat luas di luar sana. Ya, baik pemirsa, itu dia tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Umar, Ketua Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Laporan Pemilu.